Sah-sah saja Lita mengklaim itu bukan untuk Dhani. Ia hanya mempertanyakan kapabilitas dan kualitas anggota dewan. Tapi benarkah anggota dewan yang dimaksud itu berarti Ahmad Dhani? Sebab tak hanya itu, Lita seolah ingin menunjukkan bahwa Dhani bukan cuma tak layak jadi anggota dewan, tapi juga jadi musisi. Ia Pikir aja bang, pikir dulu aja persiapannya bang. Ya, setelah pemeriksaan ya. Kita agenda Klarifikasi ya teman-teman. Di lantai 5 ya nanti setelah ini ya. Itulah Lita Gading, psikolog ternama yang lantas sesaat sebelum datangi Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh musisi sekaligus anggota dewan Ahmad Dhani. Ayam sayur, salah satu judul konten yang dibuat oleh Lita Gading, mendadak heboh. Hebohnya konten Lita ternyata bikin Ahmad Dhani kebakaran jenggot dan berbuntut pada laporan kepolisian. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September 16 ya? 18 September mengenai tentang 2 video Instagram yang for your back mengenai tentang satu judulnya itu ayam sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Ada 16 pertanyaan. Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja, yang judulnya ayam sayur. Usai jalani pemeriksaan, Lita pun akhirnya angkat suara dengan gayanya yang santai. Pasalnya, konten ayam sayur yang dibuat Lita tidak ditujukan untuk Ahmad Dhani. Siapa ayam sayur yang Lita maksud? Lita justru mengembalikan pada publik untuk menginterpretasikannya sendiri. Karena sejatinya dalam bahasa gaul, ayam sayur berarti merujuk pada seorang pengecut. Tapi sepertinya Lita benar-benar geram dengan konten ayam sayur yang berbuntut panjang. Jadi pencemaran nama baik, saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada 2 video ya. Ayam sayur. Ini ya yang dilaporkan video ini. Ya itu interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri dari 16 pertanyaan tadi, penyidik pun sampai bingung. Ibu ini bertanya atau menjelaskan? Itu ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi Chris ya. Tadi Nih, pelapor kan, pun bingung. Ada tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Nih, ada tanda tanya ya. Ini kan judul. Tenang, nggak tenang, geram yang ada. Iya, menyita waktu saya loh. Biasanya saya, waduh, saya harusnya keluar negeri. Karena ini saya tunda. Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi. Padahal saya nggak begitu, karena memang pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal. Jadi saya perginya keluar aja gitu. Sah-sah saja Lita mengklaim itu bukan untuk Dhani. Ia hanya mempertanyakan kapabilitas dan kualitas anggota dewan. Tapi benarkah anggota dewan yang dimaksud itu berarti Ahmad Dhani? Sebab tak hanya itu, Lita seolah ingin menunjukkan bahwa Dhani bukan cuma tak layak jadi anggota dewan, tapi juga jadi musisi. Ia menyisipkan beberapa penggalan lagu yang diklaim ciptaan Ahmad Dhani, tapi konon Dhani hanya beli lisensi lagu musisi luar negeri. Siapa yang memilihnya? Tidak ada yang memilih kamu. Rakyat mana yang memilih kamu? Saya bingung. Ada ya orang yang memilih ini gitu. Tidak ada kualitasnya. Apa sepak terjangnya? Nyanyi aja juga pakai bayar tuh lisensinya, ya. Bukan pure ciptaan kamu, bukan. Malukan tau gak sih? Prestasi apa yang kamu banggakan kalau cuma membeli lisensi orang lain? Surga dan neraka tak pernah ada. Media sosial berbuntut laporan polisi berawal soal Dhani yang mati-matian bela anak perempuannya tapi berkembang kemana-mana. Alih-alih ingin mengedukasi publik, Lita semakin lantang membredeli langkah Dhani yang dianggap salah langkah.
Di tengah kasusnya dengan Dani, ia sindir soal Erumi, anak kedua Dani yang akan segera menikah. Mendoakan Erumi bahagia, tapi lagi-lagi Lita singgung soal hutang Ahmad Dhani. Semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan. Gak peduli dengan mulut nyinyir Lita Gading, faktanya keluarga besar Dani menyambut gembira usai Elrumi melamar Syifa Haju. Termasuk El yang mohon doa untuk kelancaran pernikahannya dengan Syifa Haju. Lihat nanti aja, pokoknya doain aja lancar, doain terbaik. Ya. Waduh, Mams, pagi-pagi ya, Lita Gading dan Ahmad Dhani makin panjang banget nih ya. Padahal udah ada 2 laporan dari Ahmad Dhani yang masuk ke polisi. Dan Lita Gading kan kemarin sudah jalani pemeriksaan polisi terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pade Ahmad Dhani. Tapi Mam, tahu nggak sih, seakan nggak gentar gitu ya. Meski udah dilaporin, masih aja nyindir-nyindir Pade soal hutang piutang. Waduh. Kita sih nggak ikutan ini ya. Yang jelas nih kita semua harus berhati-hati dan harus bijak main sosial media. Kalau misalkan kita salah-salah bisa dilaporin loh. Ujung-ujungnya kalau misalkan sudah mencemarkan nama baik, hukum yang berbicara. Nah ini Mam, masih soal hutang piutang ya. Sementara ini nih Jennifer Copen yang baru aja kembali ke Indonesia udah langsung klarifikasi. Karena kan katanya rame banget nih soal dirinya yang memberhentikan pengasuh dari Kamari. Nah Jens ini sakit hati banget dan dihianati gitu, meski sebelumnya sudah memberi banyak kesempatan, tapi imbasnya Jen sekarang malah dikejar-kejar debt collector. Tapi tenang, bukan Jennifer yang punya hutang, karena rupanya nih mantan pengasuhnya yang punya hutang. Waduh, sabar ya Mbak Jen ya. Oke Mam, selamat pagi semuanya. Udah dibuka nih sederet kabar hot dari selebriti kita yang pasti bersama aku Robby Purba siap spill lagi cerita selebriti yang paling update, paling viral di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya nih Mams ya, seperti apa sih kehebohan Mama Nagita Slavina saat jadi koki gangs The Dudas di Amerika Serikat. Dan kita tuh pengen tahu banget loh, gimana gaya Ryanza dan juga Rafathar kalau ngomong pakai logat anak Bekasi. Gila, gue anak Bekasi banget. Ada Bekasi gitu gak sih ngomongnya? Aku Bekasi sih, tapi kayaknya gak gitu ya. Oke, selengkapnya setelah lagi tetap di obrolan seputar selebriti. We'll be right back. Pemirsa, bangga di arena, Raffi Ahmad merasa bangga memiliki Nagita Slavina istrinya. Sebab perhatiannya nyata di mana ia berada. Belum lama ini ketika ia bersama geng The Dudas, Nagita Slavina juga memberi perhatian penuh kepada semuanya, terutama urusan perut alias makanan. Serunya selama di negeri Donald Trump itu, Nagita Slavina turun tangan langsung memanjakan perut The Dudas. Mengingat salah satu tim Raffi pernah curhat kalau jalan bareng The Dudas urusan makanan sampai tak ada yang urus. Bro, Mama Gigi yang masak. Agak masak sama aku doang gitu. Ya. Nih, pastikan coy. Gue udah tinggal dor gitu. Waktu langsung lo tadi mau rice cooker. Ini gue ini. Bang. Bang, nasi tinggal dibuka. Oh ini. Pakai tangan. Ini nggak terlalu pedas kok. Dulu kan. Maklum ya, namanya juga geng duda, semua apa-apa sendiri. Tak heran, Gading Martin tak segan mengakui jika merasa beruntung karena sahabatnya Raffi punya istri baik dan telaten plus perhatian. Emang kalau enaknya punya bini begini nih. Ini mah enak ya, teman bininya begini. Ini si rendangnya, gue juga biasanya di rumah makannya ini. Si rendang suwir. Bukan makan, ngeliat orang makan begitu. Makan ya. Dengan gini kan, saya mau makan ya. Martabak. Mana tuh?
Sementara itu, Ririn Ekawati terlihat berjuang sendiri di ajang maraton itu. Sebab Ibnu Jamil hanya bisa memberikan dukungan dari Jakarta. Namun Ririn tetap merasa bangga sebab putri sulungnya Jasmine Salsabila menyaksikan langsung ia berhasil finish dengan strong. Mamanya lagi persiapan untuk Chicago Marathon. Gitu. Jadi nanti tanggal 12 Oktober ini akan Chicago Marathon. Nah, seperti ajang maraton sebelumnya, kali ini Ririn sukses berlari hingga garis finish di ajang maraton, namun serasa ada yang kurang. Sebab suami tercinta Ibnu Jamil tak berada di sampingnya. Saya tidak bisa menemani, karena memang ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan kerjaan di sini. Udah berangkat dari kemarin karena mau ketemu Jasmine, sekalian nengokin, udah lama nggak nengokin anak di sana. Bukan hanya bangga pada Ririn, Ibnu Jamil juga merasa bangga mampu memberikan tauladan pada anak-anaknya yang kini mulai gemar berolahraga. Kira-kira seperti apa resep Ibnu mengajak anak-anak untuk mau berolahraga? Alhamdulillah seru. Yang jelas udah bisa ngasih virus-virus olahraga ke anak. Ya minimal dia suka aja. Nggak perlu jago, yang penting dia suka sama olahraga, dia jadi senang olahraga, sadar akan pentingnya kesehatan. Oh enggak, itu emang ada mini kompetisi juara 1.